Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Silvetrelli Penikari Moor dengan NIM 22701211188 dari SGD 14. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai matriks ekstraseluler. Nah, ini contoh gambarnya, matriks ekstraseluler. Next, nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai definisi, fungsi, komponen, dan struktur dari matriks ekstraseluler. Nah, jadi apa sih matriks ekstraseluler itu? Jadi matriks ekstraseluler itu merupakan sekumpulan dari protein fibrosa yang melekat pada sel polisakarida yang telah terhidrasi. Jadi yang melekat, tapi di sini tuh yang melekatnya dalam tanda kutip udah terhidrasi. Nah, matriks ekstraseluler ini juga dapat didefinisikan sebagai komponen non-seluler dari jaringan dan diibaratkan sebagai lem. Jadi dia tuh bersifat mengikat atau melekat gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi dari matriks ekstraseluler ini. Jadi fungsinya itu sebagai media yang mengatur identitas, posisi, proliferasi, dan juga nasib sel. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan sel, cara kerja, hasil, semuanya itu diatur oleh matriks ekstraseluler ini. Oleh karena itu, sel-sel ini perlu untuk melekat ke matriks ekstraseluler untuk membantu proses tumbuh dan kembang biak sel tersebut. Nah, selain definisi dan fungsi, matriks ekstraseluler ini juga memiliki komponen tertentu. Yang pertama tuh protein struktural fibrosa. Jadi, itu artinya kolagen dan elastin yang memberikan kekuatan struktur dan sifat elastis. Jadi, sifat elastis pada matriks ekstraseluler ini itu tuh berasal dari protein struktural fibrosa ini. Yang kedua itu gel terhidrasi air. Nah, itu seperti proteoglikon dan hyaluronon yang memberi daya tahan terhadap kompresi dan memiliki fungsi lubrikasi. Nah, yang terakhir itu ada glikoprotein perekat. Jadi, seperti yang kita tahu, perekat itu kan kayak lem. Nah, jadi itu tuh fungsinya untuk menghubungkan unsur-unsur matriks ekstraseluler satu sama lain agar melekat. Nah, selanjutnya kita move ke struktur matriks ekstraseluler. Jadi, apa aja sih struktur dari matriks ini? Jadi, matriks ekstraseluler itu memiliki 3 struktur utama. Nah, yang pertama ada kolagen, yang kedua ada fibronektin, dan yang ketiga ada glikosaminoglikan. Nah, pertama kita mulai dari kolagen dulu ya. Jadi, kolagen itu sendiri merupakan struktural utama dari jaringan ikat putih atau biasa disebut wide connective tissue. Itu berarti hampir 30% total protein itu terdapat pada jaringan dan organ tubuh. Nah, jadi kolagen ini tuh dia bentuknya seperti benang-benang yang terdapat pada matriks ekstraseluler jaringan ikat. Nah, contohnya tuh kayak tulang, tulang rawan, terus tangan. Nah, jadi fungsi dari kolagen itu sendiri itu tuh sebagai penguat mekanis jaringan ikat. Nah, kolagen ini tuh dia membungkus organ-organ dan menyatukan sel-sel khusus dalam unit tersendiri. Jadi kolagen ini tuh sifatnya tuh kayak magnet gitu, kayak lem. Jadi dia tuh menyatukan sel-sel khusus dalam unit tersendiri. Nah, yang kedua ada fibronektin. Jadi fibronektin ini merupakan glikoprotein yang ada dalam matriks ekstraseluler dan permukaan sel yang memiliki peran penting dalam perbaikan jaringan. Nah, jadi fungsi utama dari matriks ini dalam perbaikan. Jadi apabila ada kerusakan dalam jaringan, nah itu proses perbaikannya ini akan dilakukan oleh fibronektin ini. Nah, yang terakhir struktur matris ada glikosaminoglikan atau biasa disingkat GAG. Nah, jadi glikosaminoglikan ini merupakan polisakarida panjang, tidak bercabang, dan tersusun atas unit-unit disakarida. Nah, glikosaminoglikan ini memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya serat-serat yang ada. Misalnya tuh
kolagen. Nah, jadi untuk menjadi tempat melekatnya serat-serat itu, glikosaminoglikan ini membentuk suatu gel dulu seperti substansi dasar. Nah, gel-gel ini tuh dibentuk oleh molekul-molekul glikosaminoglikan dan proteoglikan yang berfungsi untuk memudahkan difusi dari hormon dan nutrisi, sehingga serat kolagen dapat memperkuat matriks yang memiliki ciri-ciri berbeda tergantung dari keperluan fungsional jaringan itu sendiri. Nah, jadi untuk presentasi saya kali ini mengenai matriks ekstraseluler, saya menggunakan dua referensi, bisa dilihat. Yang pertama itu referensi saya ambil dari Schools GS Ladwingzi Wisokia tahun 2005 tentang extracellular matrix. Dan yang kedua dari King Michael W tentang the extracellular matrix, the Medical Biochemistry tahun 2019. Nah, jadi sekian presentasi saya mengenai matriks ekstraseluler yang mencakup definisi, fungsi, komponen, dan struktur. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, serta salah kata, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.